Halo YouTube, kembali lagi dengan channel Ilmu Gunung Traders. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan seri spiritual mind kita, ya. Pada episode 3, ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita seperti episode pertama dan episode kedua, ya, memaafkan dan mencintai kerugian, ya. Jadi pada episode 3 kali ini, ya, apa yang akan kita bahas, ya, nantikan. Oke, sebelumnya disclaimer seperti biasa teman-teman, ya. Untuk teman-teman yang trading atau investasi di pasar finansial, ya, pasar keuangan, teman-teman harus belajar dulu, cari informasi dulu, ya, cari mentor dulu atau tanya atau konsultasi dulu ke teman yang sudah terjun. Jangan sampai teman-teman mengalami kerugian, kehilangan uang, bahkan bisa bangkrut, ya. Kalau teman-teman nggak punya ilmunya ataupun diajak oleh orang yang teman-teman nggak kenal, asal ikut tanpa tahu resikonya, nanti teman-teman menyesal. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatian. Spiritualitas sebagai pintu sukses trading. Selalu ingat, ya, kecerdasan spiritual adalah pemandu kecerdasan, ya. Episode 3, rasa takut. Seringkali kita menyabotase perdagangan kita sendiri karena rasa takut yang kita miliki. Dalam banyak kasus, rasa takut itu bagus dan membantu dalam hidup kita. Tetapi di trading, rasa takut bisa sangat merusak. Rasa takut membantu kita menghindari hal-hal yang kita anggap mengganggu dalam lingkungan. Penting untuk diingat bahwa apa yang kita lihat sebagai ancaman tidak selalu benar-benar mengancam. Kita hanya menganggapnya sebagai ancaman, dan sejauh yang kita tahu, hal itu benar-benar merupakan ancaman. Masih ada jalan lain bagi rasa takut untuk menyebabkan masalah dalam perdagangan kita. Rasa takut bertindak sebagai mekanisme peringatan yang membantu kita menghindari hal-hal yang kita anggap mengancam. Rasa takut yang dimaksud di sini adalah takut apabila Anda tidak disiplin, takut apabila Anda tidak pakai stop loss, takut apabila Anda tidak menentukan resiko di awal. Itulah rasa takut, ya. Itu bukan ancaman. Kehilangan uang, menetapkan resiko, itu bukanlah ancaman, ya. Itu adalah rasa takut. Perasaan kita sebagai intervensi, sebagai antisipasi, ya, bahwa kita harus selalu berhati-hati, gitu loh, ya. Jadi dia mengintervensi keinginan kita untuk mungkin trading tanpa aturan, ya. Jadi kita selalu punya hasrat untuk, ya, trading suka-suka kita. Ya, kita buka lot suka-suka kita. Ya, kita buka istilahnya posisi sebanyak semau kita. Tetapi dengan rasa takut, kita sadar bahwa, oh iya, saya harusnya buka posisi satu saja dengan lot sekian, ya, dengan istilahnya itu leverage sekian, ya. Jadi saya takut apabila saya terlalu over leverage, ya, terlalu oversize, resiko saya terlalu besar, nanti saya akan mengalami kerugian yang besar. Itulah rasa takut yang Anda harus miliki, ya, bukan rasa takut yang lain. Salah satu cara orang melakukan ini adalah dengan menghindari informasi yang dianggap mengancam atau berlawanan dengan pendapat mereka. Sehingga hal tersebut dapat menghalangi kita melihat seluruh bagian informasi yang bisa membantu kita membuat keputusan perdagangan yang baik. Kita mengabaikan informasi penting yang kita anggap sebagai ancaman. Dalam trading, hal ini bisa sangat berbahaya dan tidak membantu kita bertindak sesuai kepentingan utama kita. Nah, jadi rasa takut di sini yang muncul adalah rasa takut yang buruk, yang dimana, ya, kita takut melihat grafik chart yang menunjukkan bahwa setup, ya, atau rencana kita untuk entry itu salah, ya. Misalnya teman-teman ingin melakukan posisi buy, ya. Saya contohkan di sini. Misalnya teman-teman ingin melakukan posisi buy, harga sedang naik seperti ini, teman-teman ingin melakukan posisi buy. Tetapi, ya, teman-teman tidak ingin melihat secara keseluruhan grafiknya. Ya, teman-teman hanya fokus, oh ya nih, trennya lagi naik. Padahal jika teman-teman melihat grafik secara keseluruhan, secara besar, ya, time frame yang lebih besar, sebenarnya harga itu sedang turun. Jadi ini hanyalah pullback, dan bisa jadi harga akan kembali turun. Tetapi teman-teman takut, gitu loh, takut menghadapi kenyataan itu, gitu loh, karena teman-teman nggak mau dibantah,
ya kan? Banyak trader itu tidak mau dibantah. Ya, mereka itu kalau sudah pengen buy ya buy. Mereka nggak mau dibantah, mereka nggak mau menerima kenyataan. Itulah yang membuat ya mereka itu takut melihat semua grafik. Mereka hanya pengen ngelihat apa yang mereka ingin, gitu ya. Jadi apa yang mereka inginkan, oh saya mau nyari buy, ya udah saya hanya lihat hanya sedikit aja yang saya lihat, gitu loh ya. Jadi mereka takut melihat kenyataan keseluruhan. Ini yang buruk. Ya, dia menghindar. Ya, dia menghindar karena merasa terancam. Aduh, ini saya mau nyari buy, tapi saya lihat chart keseluruhannya kok turun. Nah, kenapa orang-orang seperti ini tidak mengikuti tren yang berlangsung saja? Nah, itulah kelemahannya. Bahwa orang-orang seperti ini adalah trader-trader yang masih egois. Ya, makanya pada seri Spiritual Mind ini memang kita menumbuhkan istilahnya tuh model atau mental kejiwaan kita yang baik, yang benar, ya. Jangan kita terus ya berada di dalam mental kejiwaan yang salah, ya. Karena itu sama saja teman-teman itu ya apa ya istilahnya ya tidak ada esensinya, ya. Anda trading, tapi Anda tidak memahami mengapa Anda harus menerima kerugian, mengapa Anda mendapatkan keuntungan, itu tidak ada esensinya. Yang Anda lakukan hanyalah seperti berjudi. Anda mengikuti apa yang Anda rasa benar, ya. Kalau sudah salah, Anda mau ngaku, malah menghindar, dan itu kan adalah salah satu sikap yang buruk, ya. Anda tidak mau pendapat Anda salah, ya, walaupun ya mungkin itu 50%-nya benar, tetapi melihat secara keseluruhan informasi atau grafik chart itu jauh lebih baik daripada Anda istilahnya itu ngotot, ya, atau keras kepala, egois dengan pendapat Anda saat ini yang belum tentu itu benar. Karena selalu ingat bahwa market is always right. Market itu selalu benar. Anda bisa salah, market tidak bisa salah. Jika kita berdagang dipengaruhi rasa takut, kita bisa menutup diri dari banyak hal. Misalnya, jika kita ada di dalam sebuah perdagangan dan pasar menawarkan informasi yang mengindikasikan kita benar atau salah, informasi mana yang akan lebih Anda perhatikan? Pasti kita akan lebih memperhatikan informasi yang menyatakan kebenaran kita, dan seringkali mengabaikan informasi yang berisi kemungkinan lain. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya. Orang-orang seperti ini sering saya tegur, ya. Semua orang yang misalnya belajar, selalu saya kasih tahu bahwa gelasnya itu dipecahin saja, ya. Nggak usah kosongin, pecahin langsung, ganti ember. Kenapa? Itu memberitahu bahwa mulailah dari hal-hal yang baru, ya. Kenapa? Bisa jadi mindsetmu itu mindset sudah rusak, ya. Susah diperbaiki. Barang kalau udah rusak ganti baru, jangan diperbaiki. Perbaiki terus makin rusak. Terkadang seperti itu, ya. Jadi ada yang bisa diperbaiki, ada juga yang sudah tidak layak diperbaiki, jadi harus diganti baru. Nah, masalahnya kalau mindset atau kejiwaan yang sudah jelek, ya, trader yang sudah punya kejiwaan yang jelek, mereka itu biasanya akan lebih sensitif jika diberitahu bahwa oh ini kurang tepat, ya sepertinya harus analisa ulang. Mereka tidak ingin. Mereka merasa bahwa analisa ulang itu ribet, analisa ulang itu capek. Dan akhirnya apa? Mereka tidak melihat kemungkinan lain. Gitu loh. Mereka akan tetap egois, mereka akan tetap istilahnya ngotot dengan prinsipnya yang saat itu bisa jadi salah. Gitu loh ya. Karena mereka lebih memilih informasi yang menyatakan kebenaran gitu. Apa yang membuat mereka benar? Jadi mereka lebih pengen istilahnya itu apa ya? Pengakuan dari pasar bahwa oh ini benar gitu. Ini menurut saya benar gitu. Mereka membutuhkan kebenaran gitu loh. Ya, pengakuan dari kebenaran itu. Padahal kita ya di dalam yang namanya market, ya, kita itu melihat grafik harga teman-teman ya. Grafik harga naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, apakah teman-teman pernah berpikir bahwa apakah jika saya mengetahui harga atas dan bawah, saya akan melakukan istilahnya itu trading, ya kan? Belum tentu, gitu ya kan? Belum tentu, karena ada yang namanya konfirmasi. Informasi baru konfirmasi. Nah, kebanyakan orang-orang seperti ini, ya, mereka tidak punya konfirmasi. Ya, mereka tidak punya konfirmasi. Ya, mereka hanya butuh informasi yang benar, bukan konfirmasi. Jadi, informasi yang menyatakan kebenaran mereka, sehingga mereka mungkin merasa puas, mungkin ada hormon apa gitu yang mendorong mereka, oh, ini saya benar nih, hebat saya, seperti itu ya. Padahal yang namanya grafik, kita hanya lihat informasi apa yang kita dapat, trennya seperti apa, di manakah kita punya stop loss, entry, dan target. Gitu. Kalaupun ada kemungkinan lain, kita akan ikuti. Ya, kita dinamis. Gitu loh ya. Jika market lagi downtrend, kita cari sell. Kalau misalnya market sudah reversal, market sudah berpindah jadi uptrend, ya kita cari buy. Kenapa kita masih ngotot nyari sell?
gitu ya. Jadi kebanyakan orang itu seperti itu ya. Mereka terkadang masih terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa pasar sudah berubah. Tren pasar sudah berubah ya. Cara berpikir ini bisa berbahaya bagi trader manapun karena setelah beberapa lama informasi yang mengancam tersebut bisa menjadi sangat penting sehingga Anda tidak bisa terus mengabaikannya. Nah, ini ya. Terkadang kalau satu kali sudah mengabaikan, 2 kali, 3 kali ada nanti informasi-informasi dari grafik itu yang penting. Ya, apalagi roll reversal itu penting banget teman-teman ya untuk mengetahui pasar itu sudah reversal. Lagi naik, kemudian mau turun. Nah, teman-teman tuh harus bisa apa ya istilahnya mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Jangan teman-teman itu ngotot nyari buy. Dia turun nyari buy, dia turun nyari buy. Lama-lama MC teman-teman. Gitu ya. Ternyata pasarnya sudah ganti tren. Kayak gitu. Satu-satunya cara untuk menghilangkan stres dan ketegangan adalah keluar dari pasar. Nah, ini biasanya saya lakukan ya dulu. Jika saya sudah pusing, saya sudah bingung, saya biasanya stop. Ya, saya keluar, saya matikan laptop, saya matikan komputer, saya tidak trading dulu, saya tidak analisa dulu. Kenapa? Karena saya bingung. Ya, karena saya bingung. Ada beberapa informasi yang saya lihat, mau nyari sell, mau nyari buy, ya, pendapat saya antara buy dan sell, grafik harga juga mungkin belum jelas. Yang saya lakukan biasanya saya istilahnya itu AFK ya, away from keyboard istilahnya ya. Nah, jadi ya nggak di laptop gitu, nggak di depan laptop, nggak di depan komputer, istirahat dulu, cari istilahnya selingan dulu ya. Siapa tahu memang kita lagi jenuh ya dan grafik harga memang lagi nggak enak ya. Jadi jangan dipaksakan. Itulah pentingnya kita memiliki rasa takut ya. Jadi kalau kita asal masuk, takutnya apa? Takutnya cuman donasi duit aja, ya buang-buang uang aja gitu ya. Jadi kita punya rasa takut di situ. Tentu saja rasa takut akan menyabotase perdagangan Anda karena rasa takut menyebabkan Anda tidak bertindak sesuai dengan kepentingan utama Anda. Untuk menghindarinya, kita harus belajar berdagang tanpa rasa takut. Untuk melakukannya, kita harus sepenuhnya mempercayai diri kita bahwa kita akan selalu bertindak sesuai dengan kepentingan utama kita. Apa kepentingan utama kita? Ya, menghasilkan keuntungan, melakukan perdagangan dengan tenang dan senang. Ya, jadi teman-teman ya, ketika Anda di market, ya jangan takut kalau misalnya market itu tidak sesuai dengan rencana di awal. Sesuaikan saja. Jangan ngotot. Jangan takut misalnya pendapat Anda salah. Ya, mungkin sudah analisa tadi malam, ternyata hari ini pasar trennya berubah. Ya, nggak usah takut. Ikuti saja. Ya, rasa takut yang baik itu ya takut ya kalau nggak disiplin. Takut kalau nggak ikut resiko. Ya, kalau nggak sesuaikan resiko. Takut kalau misalnya nggak ngikutin sistem. Nah, itu takutnya di situ. Tapi kalau rasa takut, ya, karena analisa Anda salah dan Anda masih ngotot, Anda tidak pengen melihat segala fakta yang ada pada grafik chart, itu salah. Ya, itu nanti bisa menyebabkan masalah psikologi nanti. Akhirnya apa? Anda akan mengalami keraguan nanti suatu saat. Apabila 10 kali Anda memiliki keyakinan dan harga itu bergerak melawan keyakinan Anda, itu akan mengalami keraguan. Anda akan mengalami keraguan. Ya, dan ujung-ujungnya nanti nggak berani trading. Gitu. Ujung-ujungnya kayak gitu. Bahkan nyari metode baru lagi. Ya, jadi harus ingat istilahnya trading ini harus dinamis. Ya, harus dinamis. Jika informasinya ya yang Anda dapatkan itu sudah tidak mendukung, sudah tidak relevan, ya. Ketika Anda ingin nyari buy tetapi pasar sudah berubah trennya, ikuti saja. Ya, jangan dipaksakan. Anda harus berani menerima kenyataan atau fakta pada grafik chart, gitu ya. Jangan mengikuti informasi yang membuat Anda itu senang atau semakin meyakinkan bahwa analisa saya ini benar gitu, karena manusia pasti mencari apa yang memberikan keyakinan ke mereka gitu ya. Istilahnya tuh mana yang ngasih support ke saya itu yang saya ikutin gitu. Jadi jangan sampai salah paham gitu ya, gitu loh. Takutnya seringnya seperti itu gitu. Banyak trader di sana yang loss, bahkan averaging itu ya. Ketika harga turun terus ya, harga turun, ini dia paksa buy terus, buy, habis duitnya. Nah, itu karena apa? Karena dia nggak mau istilahnya menerima kenyataan, oh ini saya sudah salah. Dia takut. Dia takut menyadari itu. Dia takut menerima fakta itu. Ya, dia takut informasi itu berlawanan dengan dia, pendapatnya dia, berlawanan dengan pendapat dia, berlawanan dengan keinginan dia, berlawanan dengan analisa dia. Dia memiliki rasa takut di situ. Dia takut bahwa dia salah. Padahal kita
sebagai seorang trader. Salah itu nggak masalah. Anda boleh gagal satu kali. Anda misalnya di sini buy, tiba-tiba loss, is okay. Anda sell, Anda profit, Anda sell lagi, Anda profit, Anda sell, Anda profit lagi, Anda sell, Anda profit lagi. Daripada teman-teman nge-buy sampai bawah, loss semua, nggak apa-apa. Satu gagal, tapi seterusnya profit. Gitu loh. Semudah itu sebenarnya. Tetapi memang namanya psikologi itu sangat sulit dibicarakan melalui kata-kata. Ya, karena orang yang melaluinya itu pasti akan mengalami kesulitan, ya, di mana akan sulit dikontrol gitu kan. Saya sudah mengalaminya gitu ya. Di mana pikiran ini kayak istilahnya emosi gitu loh. Ya, kita tidak bisa menerima kenyataan. Ini udah turun, tapi kita pengennya buy terus. Ada dorongan di situ untuk nyari buy. Sampai saya kapok gitu loh. Gitu loh. Karena setelah saya evaluasi, oh iya, harusnya daripada saya sell 4 kali mending harusnya daripada saya buy 4 kali mending saya buy 1 kali, gagal saya cari sell 3 kali gitu. Itu lebih baik gitu ya, itu lebih baik. Itu menunjukkan bahwa saya sudah menerima kenyataan dan akhirnya itu saya latih dan akhirnya ya memang itu istilahnya benar seperti itu ya. Ketika kita sudah menurunkan atau kita sudah menghilangkan rasa takut akan kesalahan tadi dan kita sudah bisa menerima kenyataan bahwa oh saya salah, ya udah, Anda pasti akan bisa konsisten. Tapi kalau Anda tidak bisa menerima itu dan istilahnya masih menghindar, mencari-cari cara lain, mencari-cari alasan lain, itu berarti lagi ketakutan, takut salah itu, dan itu enggak baik. Oke, kesimpulannya, jadi untuk menjadi trader sukses, Anda harus memfokuskan pikiran Anda ke hal-hal lain, tidak seperti yang dilakukan kebanyakan trader. Ya, jadi jangan terlalu fokus pada chart, jangan terlalu misalnya sudah melihat oh ini turun, pengennya turun terus, jangan. Ya, coba hilangkan pikirannya ke sesuatu yang lain dulu. Ya, takutnya itu lagi edik. Lagi terpengaruhi kayak orang hipnotis. Teman-teman pernah lihat orang hipnotis ya. Jadi ketika trader itu sudah seperti dihipnotis, itu candle sebesar ini aja dia teriak. Ya, jadi kecil-kecil geraknya tiba-tiba ada candle besar gini dia teriak. Tiba-tiba ini balik arah. Nah, itu sering sekali. Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi jangan terlalu fokus-fokus banget. Ya, bisa jadi Anda itu lagi kena hipnotis juga. Ya. Membiarkan kerugian Anda dan memotong keuntungan Anda adalah hal yang dilakukan kebanyakan trader amatir. Ya, jadi dia lebih senang istilahnya itu floating loss ya, membiarkan kerugian ini ya floating loss gitu ya. Jadi market itu lagi turun, lagi buy di sini ya, lagi buy. Nah, itu sudah turun jauh di sini. Nah, ini sudah floating loss, dia biarin aja. Tapi kalau dia profit dikit dia close. Ya, itu. Jadi ABC itu asal biru close itu. Ya. Anda harus melakukan hal yang sebaliknya dan untuk melakukan itu Anda harus mengubah pemikiran Anda. Nah, itu ya. Jadi satu-satunya cara ya memang kita harus menghilangkan rasa takut akan kesalahan itu tadi. Ya, lawan rasa takut. Ya, lawan rasa takut, gunakan resiko yang sesuai dengan pribadi Anda. Anda tidak bisa mengikuti orang lain. Anda bukan mereka. Nah, ini jangan suka ngikut orang. Ini sering sekali juga. Ya, ketika misalnya bingung, nanya orang lain. Misalnya bingung, ngikut analisa orang lain, entry orang lain. Bahkan kirim PM ya, personal chat ya. Nanya, "Bro, entry apa?" Ikutin. Akhirnya dia loss, Anda juga loss. Tapi mungkin dia loss $10, Anda lossnya $50 ya. Nah, itu hal terlucu itu ya. Jadi Anda adalah diri Anda sendiri. Kita berbeda. Nah, ini ingat ya. Saya bisa menghasilkan $1000 dalam sebulan, namun saya sudah siap menerima kerugian $200-300 jika saya salah ya. Jadi ingat ya. Jangan ikut-ikutan orang. Kenapa? Ya, karena orang-orang tersebut ya sama kita itu beda. Ya. Dia mungkin bisa dapat profit $1000 sebulan. Anda belum tentu mungkin bisa siap menerima kerugiannya. Kalau keuntungan sudah pastilah semua orang itu suka dengan yang namanya uang, teman-teman. Tapi kalau kehilangan uang, apakah dia suka? Belum tentu kan. Nah, tiap orang beda-beda. Ada yang sudah ikhlas, ada yang sudah siap, ada juga yang belum. Nah, yang ikut-ikutan ini belum siap. Jadi dia sudah merasa takut karena analisanya dia itu bisa salah, sudah takut karena pendapatnya bisa salah, sudah takut karena mungkin ya dia punya informasi salah, udah takut di situ. Sekarang dia takut lagi karena dia mengalami kerugian. Sudah double rasa takut itu. Ya. Anda mungkin hanya ingin menghasilkan keuntungan, namun Anda akan merasa takut jika itu tidak berhasil. Anda lemah, Anda terkutuk, dan Anda terjebak. Keluar dan bebaskan diri Anda. Jadilah diri Anda sendiri. Trading dijalankan berdasarkan individu, bukan kelompok. Anda tidak bisa menjadi mereka atau siapapun. Anda harus menemukan diri Anda sendiri. Kenali ketakutan Anda, lawanlah dan jangan lari. Anda harus tahu bahwa Anda berani. Anda adalah pemberani.
Resiko yang Anda lihat hanyalah sebagian dari proses. Lihatlah tujuan besar Anda. Jangan tertipu oleh rasa sakit dan penderitaan sesaat. Dunia tidak hadir untuk mereka yang lemah dan mengeluh. Dunia ada untuk mereka yang berani dan terus maju. Ya, oke teman-teman ya. Jadi di episode ketiga ini memang kita harus mengenal rasa takut itu sendiri ya. Dan yang paling sering adalah ketakutan untuk menerima kenyataan, ketakutan untuk menerima fakta. Ya. Jadi orang-orang di luar sana ya, trader-trader di luar sana yang gagal itu, mereka itu menghabiskan berbulan-bulan untuk ya istilahnya mengikuti sikap mental mereka yang buruk, yang dimana mereka itu tidak mau menerima fakta ya. Mereka terjebak ya, ketika analisanya sudah tidak relevan, informasinya sudah tidak relevan ya, keputusannya sudah tidak relevan, mereka tidak cepat keluar dari pasar, mereka masih keras kepala ya. Jadi ketika sudah floating loss, dia tidak keluar ya. Jadi dia entry buy di sini, harga sudah turun jauh, dia tidak keluar. Kenapa? Dia takut. Dia nggak terima. Dia nggak mau ya pendapatnya salah. Jadi dia nggak mau salah. Yang dia pengen adalah harga harus ngikut pendapatnya dia, karena dia takut. Gitu loh. Dia nggak mau harga ini turun, makanya dia tahan, karena dia berpikir bahwa harga nanti naik. Harga nanti naik. Ya, gitu loh. Jadi dia lemah. Gitu loh. Dia terjebak. Akhirnya karena ketakutan dia itu, dia nggak melihat tren sebenarnya seperti apa. Akhirnya dia mengalami kerugian. Kerugian yang selalu membesar. Bahkan jika dia averaging lagi, dia masuk lagi, makin besar resikonya. Ya, jadi takutlah ya jika Anda tidak disiplin. Ya, takutlah jika Anda tidak mengikuti sistem Anda. Takutlah jika Anda tidak menentukan resiko Anda. Takutlah jika Anda tidak menggunakan stop loss. Takutnya di situ. Itu adalah ketakutan yang harus ada, gitu loh. Tapi rasa takut karena pendapat kita itu salah atau kita bisa salah, itu salah. Itu adalah hal yang salah. Ya, Anda bisa terjebak. Gitu loh. Itu kalau sudah terjebak seperti itu, pasti akan menghindar setiap saat. Ya, ujung-ujungnya nanti nggak pengen pakai stop loss. Banyak di luar sana, ya, bahkan saya itu selalu screenshot ketika ada pemula-pemula bicara, syukur nggak pakai stop loss. Syukur nggak pakai stop loss katanya. Ya, hebat sekali. Gitu loh. Pernyataan seperti itu adalah pernyataan orang-orang yang lemah, orang-orang yang terjebak. Ya, mereka takut menggunakan stop loss. Mereka takut harga itu tidak sesuai dengan pendapat mereka. Mereka takut, ya, mereka punya posisi, ya, itu dilawan oleh harga, dilawan oleh market. Mereka takut itu semua. Mereka terjebak, ya, mereka lemah. Dan Anda jangan mengikuti orang-orang seperti itu. Anda bukan mereka. Anda diri sendiri. Ya, Anda adalah diri Anda sendiri, bukan mereka. Lihatlah tujuan besar Anda sendiri ya. Kalau tujuannya adalah making-an ya, menghasilkan keuntungan, ya teman-teman harus siap. Jika salah, terima saja, lawan rasa takut itu. Ketakutan karena kita takut salah, itu salah. Itu adalah hal yang salah. Tetapi di luar sana itu dijadikan istilahnya itu justifikasi bahwa enggak apa-apa takut kalau Anda itu salah. Ya jangan takut kalau Anda salah. Itu hal yang salah itu. Ya, jadi kebanyakan kata salah ini takutnya teman-teman bingung gitu. Ya, kebanyakan orang dia memberi apa istilahnya itu justifikasi aja gitu, membuat itu seperti benar orang-orang di luar sana bahwa nggak apa-apa takut kalau analisamu salah. Justru kalau analisamu salah ya jangan takut. Gitu loh. Kalau analisa salah ya jangan takut. Kenapa harus takut analisa salah? Ini ketika orang takut analisanya salah, ini akan menumbuhkan sugesti di dalam pikiran mereka, yaitu Anda tidak boleh salah, atau jika salah Anda harus menghindar. Nah, jika mereka sudah dalam posisi, sudah ada di dalam market, bagaimana cara menghindarnya selain cut loss atau selain stop loss? Gitu loh. Apa yang mereka lakukan? Hilangin stop loss, bahkan nggak jadi cut loss, didiamin. Nah, itu loh, kata-kata sugesti seperti itu yang bahaya. Ya, jadi rasa takut itu harus dilawan, ya, dan ketakutan karena Anda tidak bisa menerima fakta, karena Anda tidak bisa istilahnya setuju, ya, dengan pendapat Anda yang salah, itu sangat berbahaya, ya. Jadilah diri Anda sendiri, ya, jadilah trader yang kuat. Jika salah ya salah. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan informasi yang ada, informasi yang sudah terjadi, informasi yang terbaru, ya tinggal ambil keputusan.
ya. Dan ingatlah tujuan gitu loh. Tujuannya apa? Gitu loh. Tujuanmu itu apa? Ya, jangan sampai bingung. Ya, kalau takut salah, kalau Anda sudah memiliki ketakutan karena kesalahan kecil, itu nggak akan maju, gitu loh. Itu nggak akan selesai. Apalagi itu akan dilakukan berbulan-bulan. Wah, itu sudah mendarah daging. Udah menjadi karakter nanti. Udah menjadi suatu sikap. Dan itu yang berbahaya. Itu sangat berbahaya. Itu seperti minum racun. Ya, tinggal tunggu aja kapan keluar busa dari mulut. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Ya, sudahi ketakutan Anda jika misalnya analisa Anda salah, pendapat Anda salah, entry Anda salah, terima saja. Jangan mencari solusi lain, jangan menghindar, jangan. Satu-satunya solusi adalah pakai stop loss, tetapkan resiko, ikuti sistem, loss ya loss, salah ya salah, sudah selesai. Itu paling solusi itu. Ya, itu paling istilahnya obat mujarab. Tapi kalau Anda mencari obat-obat lain, hati-hati. Anda bisa jadi bukan dikasih obat, Anda dikasih narkoba nanti. Ya, Anda itu nanti akan melakukan apa istilahnya hal-hal aneh, edik nanti. Ya, Anda sudah tidak pakai stop loss, Anda sudah tidak mau cut loss, sudah tidak peduli dengan yang namanya resiko, dan Anda itu sudah nanti itu akan egois. Ya, jika sudah salah 2-3 kali tidak mau sadar, akan dilawan terus. Dan ketika sudah mengalami kerugian yang besar, nanti Anda pusing sendiri. Itu karena Anda takut ya menghadapi fakta bahwa Anda salah saat itu. Ya, jadi bebaskanlah diri Anda. Ya, jadilah orang yang berani. Jika salah ya salah, jika benar ya benar. Ya, jangan sampai terjebak. Dan satu-satunya cara adalah Anda harus merubah pemikiran Anda. Oke, itu saja mungkin dari episode 3 kali ini. Ya, sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.